Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irda Sadikah, NIM 2002609090 dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai skema klasifikasi arsip dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir dan disertai dengan cara pemberkasan arsip. Dimulai dengan pengertian organisasi. Di sini terdapat organisasi, bahasa Yunaninya Opiafov atau organon yang artinya alat. Organisasi tempat kelompok tujuan. Yang dimaksud dari tempat kelompok tujuan adalah di mana organisasi adalah wadah atau tempat berkumpulnya orang dengan memiliki suatu tujuan untuk mencapai tujuan mereka dengan hasil yang lebih baik. Organisasi. Pengertian organisasi terbagi atas dua jenis, yaitu organisasi statis dan organisasi dinamis. Organisasi statis di sini dituliskan tujuan jelas membangun organisasi. Yang dimaksud tujuan jelas membangun organisasi itu adalah organisasi itu maksudnya sebuah wadah untuk berorganisasi dan adanya hubungan kerjasama antara kelompok atau suatu organisasi. Namun organisasi statis ini tidak memiliki tujuan untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi organisasi ini hanya membuat suatu kerangka untuk mempersiapkan suatu organisasinya. Sedangkan organisasi dinamis tujuan mempersiapkan segala kegiatan. Yang dimaksud dari tujuan mempersiapkan segala kegiatan ialah organisasi dinamis ini sama seperti organisasi statis, namun organisasi dinamis ini memiliki tujuan untuk mempersiapkan segala hal untuk tujuan kegiatannya. Manajemen administrasi. Manajemen administrasi adalah salah satu hal yang pasti ada dalam suatu organisasi, di mana organisasi akan membutuhkan sistem manajemen mengenai administrasi dalam suatu organisasi tersebut, di mana saya akan menjelaskan mengenai manajemen administrasi tentang tujuan, fungsi, dan unsur-unsur. Tujuan dari manajemen administrasi yaitu mengelola, menampilkan, pemberian layanan, dan penyediaan, di mana mengelola yang dimaksud ialah mengelola seluruh data dan keterangan secara lengkap. Lalu menampilkan yaitu menampilkan laporan dan catatan penting dengan rincian biaya yang sesuai dengan organisasi tersebut. Lalu pemberian layanan yang dimaksud ialah pemberian layanan kepada oleh tata usaha kepada para mitra kerja dan juga pelanggan. Yang terakhir ada menyediakan, yaitu menyediakan laporan yang relevan dan terbaru. Yang selanjutnya fungsi manajemen administrasi, melakukan perencanaan, memberikan dorongan, mengorganisasikan, dan pengawasan. Yang dimaksud ialah dengan melakukan perencanaan terkait administrasi, pengorganisasian dengan mengelompokkan alat yang dipakai dalam bidang usaha, tugas, tanggung jawab, dan SDM yang terbagi dalamnya. Lalu memberikan dorongan kepada karyawan untuk mencapai tujuan organisasi, terutama di lingkup administrasi, atau yang kita ketahui semacam motivasi untuk memberikan semangat lebih kepada para karyawan yang akan mengerjakan administrasi satu organisasi. Selanjutnya melakukan pengawasan terhadap proses administrasi kantor. Lalu ada unsur-unsur kegiatan dari manajemen administrasi, yaitu ada organisasi, manajemen, komunikasi, kepegawaian, keuangan, perbekalan atau perlengkapan, ketetausahaan atau administrasi, hubungan masyarakat atau perwakilan. Materi selanjutnya membahas mengenai arsip. Arsip atau data yang dibuat atau diterima dan disusun untuk menyimpan dan penemuan kembali. Arsip yang dimaksud adalah di mana arsip adalah suatu data atau file atau warkat atau naskah berupa kertas, berkas, foto, film, dan mikrofilm yang diberikan atau diterima oleh suatu lembaga, pemerintah swasta, perorangan yang mempunyai kegiatan yang disusun menurut sistem tertentu. Arsip dilakukan untuk mempermudah dan dalam penyimpanan dan penemuan kembali suatu arsip jika suatu saat diperlukan untuk suatu keperluan. Selanjutnya fungsi arsip. Fungsi arsip terbagi dua, yaitu fungsi dinamis dan fungsi statis. Di mana fungsi dinamis itu adalah fungsi yang secara langsung atau yang kita lebih ketahui dengan fungsi yang diperlukan secara langsung tanpa adanya tahapan-tahapan lain. Fungsi dinamis terbagi tiga macam, yaitu aktif, semi aktif, dan inaktif atau arsip semi statif.
ialah arsip yang masih dipergunakan bagi kelangsungan kerja atau yang masih sering digunakan dalam suatu kerjaan. Lalu arsip semi-aktif itu termasuk arsip yang sudah masih sering digunakan namun sudah jarang. Jadi antara masih digunakan dan tidak pernah digunakan, atau terbilang arsip yang jarang digunakan. Dan arsip inaktif atau arsip semi statis itu termasuk dalam arsip yang memang sudah jarang sekali digunakan atau bahkan mungkin tidak pernah digunakan lagi. Selanjutnya, arsip statis yaitu arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan maupun penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya. Selanjutnya, mengenai nilai guna arsip. Jadi nilai guna arsip terbagi dua, nilai guna primer dan nilai guna sekunder. Nilai guna primer ini yang maksudnya sendiri itu adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan penciptaan arsip itu sendiri. Jadi yang pertama, nilai guna arsip itu ada nilai guna administrasi, yang artinya itu sebagai kebijaksanaan dan prosedur yang mensyaratkan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan. Lalu ada nilai guna keuangan, yaitu arsip bernilai guna keuangan apabila arsip tersebut berisikan segala sesuatu transaksi dan pertanggungjawaban mengenai segala keuangan suatu organisasi. Selanjutnya ada nilai hukum. Nilai hukum itu memberikan informasi yang dapat dipergunakan untuk suatu bukti-bukti di hadapan hukum. Misalnya seperti surat ahli waris yang memang bisa dihadapkan kepada hukum sebagai bukti bahwa ia memiliki ahli waris tersebut. Selanjutnya ada nilai guna ilmiah dan teknologi. Ini yang mengandung data ilmiah dan teknologi sebagai hasil dari penelitian terapan. Nilai guna sekunder. Nilai guna sekunder ini didasarkan pada kegunaan bagi kepentingan perusahaan atau kepentingan umum di luar sana. Nilai guna sekunder itu yang pertama ada nilai guna kebuktian, yaitu arsip yang digunakan sebagai fakta atau keterangan untuk menjelaskan suatu permasalahan atau apapun kepada instansi yang diciptakan atau dikembangkan. Lalu ada nilai guna informasional, yaitu arsip yang bernilai guna informasional atau sebagai informasi, ialah arsip yang mengandung berbagai kepentingan bagi penelitian dan sejarah. Selanjutnya mengenai klasifikasi arsip, di mana pertama akan menjelaskan mengenai pengertian klasifikasi arsip. Klasifikasi arsip adalah pola pengatur arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan, fungsi, dan tugas instansi yang menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. Selanjutnya ada kode arsip. Kode arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip. Gunanya kode arsip itu untuk mempermudah dalam menemukan kembali suatu arsip. Jadi kode arsip akan diletakkan di bagian terluar hingga memudahkan dalam penemuan kembali arsip tersebut. Dan sebagai pembeda antara arsip mengenai pokok A dan pokok B. Selanjutnya indeks arsip. Indeks arsip merupakan petunjuk atau tanda pengenal untuk memudahkan menentukan tempat penyimpanan arsip sehingga mudah ditemukan kembali. Jadi kegunaan kode arsip ini hampir sama seperti kode arsip, namun kegunaannya lebih untuk pengelompokan atau penyatuan. Dimana di sini ada contoh penulisan nama orang untuk indeks arsip nama orang Indonesia, yaitu jika nama orang Indonesia memiliki dua kata pertama termasuk dalam unit pertama, kata kedua termasuk dalam unit kedua, dan kodenya itu dua huruf pertama dari nama depan orang tersebut. Namun pada penulisan ini nama unit pertama dan unit kedua itu dibalik. Jadi nama belakang dari nama orang tersebut diletakkan di unit pertama dan nama yang pertama diletakkan ke unit kedua. Lalu ada nama orang asing. Kalau nama orang asing berbedanya itu nama paling belakang diletakkan, atau misalnya nama orang tersebut memiliki tiga suku kata, dan nama yang paling belakang nama yang kata ketiga diletakkan untuk unit pertama. Yang unit kedua adalah nama di kata yang pertama, dan unit ketiga itu adalah
nama di tengah-tengah nama tersebut. Kodenya sama, yaitu 2 huruf pertama dari nama tersebut. Selanjutnya ada contoh nama perusahaan seperti pada layar dan nama instansi. Selanjutnya ada indeks arsip yang mengenai tunjuk silang. Tunjuk silang adalah sarana untuk mempertemukan istilah yang berbeda tetapi memiliki arti yang sama, nama yang berbeda tetapi orangnya sama, dan adanya hubungan antara berkas satu dengan berkas lainnya, seperti contoh pada layar. Selanjutnya ada indeks relatif dan daftar indeks. Indeks relatif adalah daftar subjek atau masalah skema klasifikasi yang disusun berdasarkan abjad. Jadi harus tersusun dari A sampai Z, yang kegunaannya itu sebagai alat bantu untuk menemukan temu kembali arsip serta memudahkan untuk menentukan kode. Lalu ada daftar indeks. Daftar indeks itu adalah file yang berdasarkan abjad yang disertai kode dan indeks. Kegunaannya sama untuk alat penemuan kembali arsip. Selanjutnya mengenai klasifikasi substantif dan klasifikasi fasilitatif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaannya, di mana masalah klasifikasi fasilitatif lebih sering membahas mengenai keuangan, kepegawaian, hukum, organisasi, dan tata kerja dan sebagainya. Sedangkan masalah klasifikasi substantif lebih sering membahas mengenai pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan non-formal, atau bisa kita katakan lebih mengarah kepada masalah mengenai dunia pendidikan. Atau perbedaannya dapat dilihat dari layar yang sudah ditampilkan contoh beberapa masalah dari klasifikasi substantif dan fasilitatif. Selanjutnya ada pemberkasan arsip, yaitu pemberkasan arsip adalah sistem penyimpanan arsip yang berdasarkan huruf abjad, di mana sistem pemberkasan berdasarkan abjad itu ada nama orang atau berdasarkan nama badan atau lembaga. Lalu pemberkasan arsip, dalam melakukan pemberkasan arsip memerlukan beberapa peralatan, di mana pertama ada filing cabinet atau tempat-tempat untuk penyimpanan, lalu ada arak bergerak, dan ada sekat untuk pembatas antara file satu dan file lainnya, serta folder. Berikut ada contoh sekat. Sekian materi yang saya jelaskan. Selanjutnya saya akan memberikan video mengenai cara pemberkasan arsip yang kita miliki di rumah. Berikut adalah cara pemberkasan arsip yang ada di rumah. Baiklah, di sini saya telah menyediakan 3 jenis arsip, 1 masalah fasilitatif dan 2 masalah substantif. Untuk menentukan kode klasifikasi dari masalah keuangan, yaitu mengenai laporan keuangan yang memiliki kode KU0501, itu dapat ditentukan melalui pola klasifikasi arsip, di mana pola klasifikasi arsip untuk kode KU termasuk dalam keuangan, 05 termasuk dalam pertanggungjawaban keuangan, dan 01 termasuk dalam laporan keuangan. Maka kode klasifikasi arsip ditulis untuk laporan keuangan KU0501. Untuk penilaian hasil belajar, yaitu arsipnya ini ditulis kodenya DM0203 dikarenakan DM termasuk dalam pendidik dasar dan menengah, lalu kode 02 termasuk dalam pembinaan sekolah menengah pertama, dan 03 termasuk dalam penilaian hasil belajar. Maka penilaian hasil belajar kodenya DM0203. Begitu pula dengan ijazah yang memiliki kode PP termasuk dalam masalah perkuliahan dan penyelenggaraan pendidikan, lalu 03-nya termasuk pada ijazah dan transkrip, dan 00-nya termasuk dalam ijazah. Jadi kode untuk ijazah adalah PP 0300, dan daftar indeks dapat dilihat seperti ini. Setelah dilakukan kode klasifikasi, arsip dapat disimpan kembali dan diletakkan seperti ini. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.